Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Aryani sebagai moderator dan anggota lainnya Aisyah Putri Tantiani, Ajeng Syifa Nurrahma, Alif Nabila, Dewi Tantiani, Salma Hafizah, Suci Ramadhania, dan Tarida Manurung. Nah, di sini kita akan menjelaskan mulai dari pengertian narkoba, jenis-jenisnya, dampak dan faktor, tanda fisik maupun perilaku, dan yang terakhir cara mencegah. Jadi simak terus pembahasan kita dari awal hingga akhir ya teman-teman. Stay tune. Narkoba ada 3 macam, yaitu narkotika, zat yang atau obat yang berasal dari zat buatan atau tanaman. Nah, narkotika itu menyebabkan penurunnya atau perubahannya kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat ketergantungan. Nah, yang kedua ada psikotropika. Nah, zat atau obat narkotika yang bersifatnya psikoaktif. Nah, dia itu menimbulkan rasa halusinasi, delusi, gangguan rasa berpikir, perubahan rasa yang tiba-tiba, dan dapat kecanduan pemakaiannya. Dan ketiga itu ada obat terlarang. Nah, obat terlarang yang sering dilarang seperti ganja, kokain, heroin, sama seperti narkotika yang lainnya, dia juga bisa kayak kecanduan begitu. Jenis-jenis narkotika. Yang pertama ada narkotika golongan 1. Golongan ini berpotensi sangat kuat dalam menimbulkan kecanduan dan dilarang untuk pengobatan. Biasanya golongan ini digunakan untuk penelitian dan juga pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya seperti opium, heroin, ganja, tanaman koka, dan juga sabu-sabu. Lalu yang kedua ada narkotika golongan 2. Golongan ini berpotensi kuat dalam menimbulkan ketergantungan, dan golongan 2 ini bisa digunakan untuk pengobatan, tetapi dalam pemakaian terbatas. Contohnya seperti petilidin, betametadol, morfin, dan juga alfa-prodina. Dan yang ketiga ada narkotika golongan 3. Golongan ini berpotensi ringan dalam menimbulkan ketergantungan dan bisa digunakan untuk pengobatan dan juga terapi. Contohnya seperti etilmorfina, kodeina, polkodina, dan juga propiram. Saya akan membacakan materi jenis narkotika berdasarkan bahan pembuatannya. 1. Narkotika sintesis. A. Proses pengolahannya rumit, dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan penelitian. Contohnya amfetamin, metadon, dan deksafetamin. 2. Narkotika semisintesis. A. Diproduksi dengan mengolah bahan utama, yaitu narkotika alami. Contoh, morfin, heroin, kodein. 3. Narkotika alami. A. Diproduksi melalui proses sederhana. B. Dapat langsung digunakan. C. Sangat berbahaya dan tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Contohnya ganja dan koka. Kemudian psikotropika. Psikotropika ini dibagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama itu sifatnya sangat kuat dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya ekstasi, LSD, dan DOM. Kemudian golongan yang kedua itu sifatnya kuat dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya sabu-sabu, amfetamin, dan fetilin. Kemudian golongan yang ketiga itu sifatnya sedang dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya megadon dan amobarbital. Kemudian golongan yang keempat sifatnya ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya obat penenang dan obat tidur. Untuk golongan 1 itu termasuk ke obat terlarang, dan untuk golongan 2, 3, dan 4 itu boleh digunakan dengan resep dokter, tapi karena kalau digunakannya secara berlebihan itu dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Saya akan menjelaskan bahaya dan dampak narkoba. Bahaya yang pertama, dehidrasi. Dehidrasi ini adalah di mana terjadinya kurangnya keseimbangan elektrolit atau kurangnya cairan di dalam tubuh. Kedua ada halusinasi.
Halusinasi adalah efek yang paling sering dialami oleh pengguna narkoba. Halusinasi itu sendiri adalah persepsi sensori salah yang terjadi tanpa adanya rangsangan yang nyata. Berikutnya ada menurunnya fungsi otak. Ketika seseorang pertama kali memakai narkoba, otak akan melepaskan zat dopamin yang akan membuat pemakai merasa euforia atau perasaan bahagia. Penggunaan yang dilakukan secara terus-menerus akan menyebabkan lepasnya dopamin dengan dopamin ekstra sehingga otak tidak dapat bekerja secara normal. Yang keempat, ada komplikasi kesehatan. Menurut American Addiction Center, penggunaan narkoba dan alkohol dapat mempengaruhi organ dalam seperti detak jantung yang tidak normal, kram otot berlebih, infeksi pada katup jantung, hingga serangan jantung. Yang kelima, gangguan kualitas hidup seperti sulit berkonsentrasi, berkurangnya aktivitas, perubahan perilaku, dan lain-lain. Yang keenam, menurunnya tingkat kesadaran. Penggunaan narkoba dengan dosis berlebih dapat menyebabkan kesadaran berkurang drastis. Pada beberapa kasus, pemakai narkoba dapat tertidur secara terus-menerus. Dampak narkoba yang ketujuh adalah kematian. Dampak yang paling buruk ini dapat terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obat tersebut dalam dosis tinggi. Berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional atau BNN menunjukkan bahwa rata-rata 50 orang setiap harinya meninggal dunia akibat penggunaan narkoba, yang artinya sekitar 18.000 orang per tahunnya meninggal akibat penyalahgunaan narkoba. So, please, say no to drugs. Thank you. Faktor penyebab penggunaan narkoba. Yang pertama itu ada lingkungan. Nah, di lingkungan ini terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan. Di lingkungan keluarga juga bisa menjadi faktor lingkungan yang membuat remaja jadi kecanduan narkoba, terutama kayak kondisi rumah yang tidak produktif, misalnya itu kayak ada toxic parents atau kurangnya mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Nah, selanjutnya ada lingkungan pergaulan. Nah, di faktor lingkungan pergaulan ini bisa menjadi faktor tertinggi penyalahgunaan narkobanya pada kalangan remaja. Misalnya itu kayak mereka bisa diterima sama teman sebayanya, terus akhirnya mereka jadi kecanduan mengonsumsi narkoba. Yang kedua itu psikologis. Nah, penyebab faktor psikologis pada remaja itu kayak ngalamin stres berat, gangguan perilaku atau masalah psikologis kayak depresi sama gangguan cemas, terus lebih beresiko mengalami kecanduan narkoba. Nah, bagi mereka dengan cara mengonsumsi narkoba itu kayak bisa bikin mereka jadi ngatasin masalah yang lagi mereka alamin saat ini gitu. Terus yang ketiga itu genetik. Nah, menjadi faktor salah satu yang beresiko penyalahgunaan narkobanya pada kalangan remaja. Terus seorang remaja itu bisa bersikap besar menjadi pecandu narkobanya kalau dia memiliki orang tua atau saudara yang pernah mengalami kecanduan narkoba. Terus yang terakhir itu rasa ingin tahu. Nah, yang terakhir ini juga bisa menjadi bikin para remaja penasaran buat nyoba narkoba tersebut, terus akhirnya jadi kecanduan. Terus mencoba di usia yang terbilang masih muda kayak kita sekarang ini tuh bisa beresiko menjadi pecandu narkoba di kemudian hari. Di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda remaja yang menjadi pecandu narkoba. Yang pertama itu ada tanda fisik. Berikut ada beberapa tanda dan gejala fisik yang dikenali dari seorang pecandu narkoba. Yang pertama ada mata merah dan pupil mata yang mengecil atau membesar. Yang kedua perubahan pola makan dan pola tidur. Yang ketiga sering kelelahan atau justru sangat bersemangat. Yang keempat sulit atau tidak bisa tidur. Yang kelima perubahan pada penampilan fisik atau ketidakpedulian terhadap penampilan. Yang keenam sering mimisan. Dan yang ketujuh mengalami kejang tanpa adanya riwayat epilepsi. Dan yang kedua ada tanda perilaku dan psikologisnya. Yang pertama lebih tertutup dan terlihat seperti merahasiakan sesuatu. Yang kedua perubahan suasana hati secara tiba-tiba. Yang ketiga berkurangnya minat terhadap hal-hal yang disukai sebelumnya. Yang keempat sulit konsentrasi. Yang kelima tidak memiliki motivasi dan tampak lesu. Yang keenam cemas, paranoid, dan menarik diri dari lingkungan sosial. Dan yang terakhir ada kerap terlibat dalam perkelahian dengan keluarga, teman, bahkan guru. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan cara mencegah diri dari narkoba. Nah, yang pertama yaitu mengetahui serta menyadari jika narkoba membawa dampak negatif bagi kesehatan. Nah, sesungguhnya pasti kalian tuh sudah sadar dan sudah mengetahui dampak negatif dari narkoba itu apa. Tapi karena pengaruh dari obat itu dan bagi orang yang sudah kecanduan, pasti kesadarannya itu menurun. Bahkan mereka itu tidak sadar kalau mereka itu sedang mengkonsumsi narkoba itu. Nah, yang kedua yaitu menggali potensi diri.
Dengan cara kita menggali potensi diri, kita akan mengeluarkan bakat-bakat dalam diri kita, dan itu akan menyibukkan kita ke arah yang lebih positif. Dengan menggali potensi diri juga, kita akan menghasilkan tidak hanya teman, tapi bisa juga menghasilkan cuan, menghasilkan uang untuk kita sendiri. Nah, misalnya kita menggali potensi diri di bidang kuliner atau penjualan. Nah, pasti itu akan menguntungkan diri kita sendiri kan, jauh dari hal-hal yang negatif. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga, temukan cara sehat untuk mengatasi stres. Nah, biasanya orang stres itu suka murung dalam kamar atau dalam ruangan-ruangan yang gelap. Dan biasanya yang galau-galau, suka banget ruangan gelap, terus lagu-lagu yang galau. Sebenarnya itu bukan cara yang baik. Itu malah akan menambah kesedihan dan kekosongan dalam diri kita sendiri gitu. Lebih baik kita keluar dan beradaptasi atau curhat kepada siapapun gitu. Kalau misalnya tidak mau curhat kepada orang tua, bisa ke teman yang dekat. Dengan curhat itu kita akan merasa diri kita lebih baik daripada kita harus murung dalam kamar dengan lagu-lagu yang sedih, atau itu akan menambah diri kita semakin down. Nah, yang keempat yaitu jalani terapi atau konseling. Nah, bagi mereka yang sudah kecanduan, itu pasti sulit untuk lepas dari namanya itu narkoba ya. Nah, para keluarga atau orang terdekat itu bisa membawanya ke dokter atau psikolog. Nah, bagi mereka yang sudah mulai stres terus mengurung diri, itu sebaiknya segera bawa ke psikolog, terus konseling tentang permasalahan hidupnya itu apa. Jangan sampai dia lari ke hal-hal yang negatif, apalagi sampai mencoba narkoba. Dan bisa juga orang-orang yang stres itu bahkan bunuh diri ya. Bahkan orang-orang yang sedang mengonsumsi narkoba tapi tetap stres, kita akan berujung kepada bunuh diri. Dan yang kelima yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini sudah jelas ya teman, kalau misalnya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, atau ada masalah apa, terus ada kendala apa dalam kehidupan kita, itu pasti kita mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi jangan mendekatkan diri kepada Tuhan hanya pas kita ada masalah. Selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, beribadah setiap hari, dan pasti kita itu akan diberi jalan ke jalan yang positif. Kalau kita ada masalah atau apapun, kita dekat dengan Tuhan, kita selalu beribadah, pasti setiap masalah akan ada jalan yang baik, jalan yang positif, bukan ke arah yang negatif. Tuh. Yang keenam itu pertahankan gaya hidup positif yang membuat bahagia. Siapa sih yang tidak ingin bahagia kan? Nah, cara mempertahankan gaya hidup itu sebenarnya sudah gampang. Yang sulit itu sebenarnya mencari pergaulan. Kalau misalnya pergaulan kita sesat, ya kita juga pasti akan ke bawah sesat. Kalau pergaulan kita baik, pasti kita akan ke bawah baik. Jadi, jangan sekali-sekali kalian mencoba narkoba ini, karena dampak negatifnya bahaya banget untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Bisa menyebabkan kematian juga. Itulah dia penjelasan dari kelompok kami tentang penyalahgunaan narkoba. Semoga apa yang telah kami sampaikan dan telah kami jelaskan bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.